Ya, ini adalah video perpisahan dengan mobil ini, Honda HR-V 2022 yang kalau kalian flashback ke tahun 2022 kemarin, gua tuh waktu itu sebelum mobil ini launching, gue lihat gambarnya di Jepang waktu itu launching tuh ya. Keren banget. Sampai sekarang pun gue suka sama desainnya ya. Jadi kalau misalkan kalian ngikutin gue udah lama ya, gue tuh suka sama desain mobil yang nggak terlalu rame, dia clean, modern, tapi tetap dynamic gitu. Jadi tetap striking, tapi dia tuh clean. Jadi dinamis itu nggak selalu harus rame gitu, banyak lekukannya, banyak aksesorisnya gitu ya. Dan ini tuh kayak bahasa desainnya tuh gua banget gitu. Apalagi gue suka sama bagian belakangnya tuh atapnya rata, agak turun ke bawah, habis itu di belakangnya kayak agak coupe. Makanya waktu kemarin HR-V baru keluar 2022, gue langsung beli. Dan sebelumnya gue itu dipinjemin test drive sama Honda Megatama Kalimalang ya, yang tipe RS ya, 1500 cc turbo. Gue waktu itu habis pulang syuting dari mana ya? Di Pancoran. Terus akhirnya bikin Trans ya. Gue habis pulang dari Trans TV, gue bikin video mobil ini gitu ya. Sebenarnya gue pengen belinya yang RS, tapi kan antara yang RS sama yang HR-V SE itu harganya lumayan beda jauh ya, 100 jutaan gitu kan. Kalau itu bedanya 100 juta ya, lebih mahal dibandingkan dengan versi yang SE. Akhirnya gue beli yang SE aja. Nah, ini dia pakai mesin 1500 cc NA. Kalau yang RS itu pakai 1500 cc turbo ya, mesinnya sama dengan Honda Civic atau Honda CR-V turbo ya. Dan sepanjang kepemilikan mobil ini sih bagus-bagus saja ya. Mesinnya irit, nggak banyak problem ya. Dan ini sering gue pakai keluarga waktu pertama kali punya. Nah, long story shortnya, orang tua gue pakai mobil ini, dia suka, ya udah akhirnya yang lebih banyak pakai sampai sekarang orang tua gue sih dibanding gue ya. Nah, ini mobilnya kondisinya kalian bisa lihat di video sebelumnya gue bilang owning experience 3 tahun pakai HR-V ya. Dan kemarin waktu HR-V baru yang hybrid keluar, gue kan dipinjemin tuh yang RS sama Honda Megatama Kalimalang lagi. Nah, udah selesai, ditanya, mau upgrade nggak sekalian? Katanya. Wah, yang lama dihargain berapa? Pengen sih yang RS, soalnya kan sekarang yang RS tuh harganya turun ya, jadi 488, jadi under 500. Nah, hitung-hitungannya masuk nih. Terus dihitungin, ya udah, akhirnya kita trade in karena ternyata angkanya masuk. Jadi mobil ini akan kita bawa ke Honda Megatama Kalimalang sekarang, terus pulangnya kita bawa yang baru. Ya, sebenarnya ini mobil udah laku dari kemarin-kemarin. Yang namanya trade in kan biasanya diambil dulu mobilnya, baru mobil barunya keluar kan. Nah, cuma gue bilang, pinjam dulu dong buat konten, karena perpisahan gimana sih? Dan ini mobil tadinya udah gue modif ya, peleknya udah ganti, terus juga audionya, peredam segala macem ya. Ini yang gue tinggal cuma kaca filmnya karena nggak bisa dicopot, sama peredamnya juga itu nggak gue lepas karena nggak bisa dilepas. Gimana caranya? Dilepas terus pasang mobil baru nggak bisa. Sama karpetnya hilang, gue lupa. Jadi kan karpetnya gue ganti, ya kan? Karpet lamanya gue obok-obok, nggak ketemu di mana. Ya udahlah, seperti itulah. Jadi sekarang kita langsung jalan aja menggunakan si HR-V ini untuk terakhir kalinya. Jadi sebenarnya mobil itu dulu pengen gue jual ya, cuma pas gue pakai lagi gitu kan, kok masih enak gitu ya. Jadi emang mobil 2022 dipakai sampai sekarang itu sebenarnya baru 3 tahun, ya emang kondisinya masih relate lah sama mobil yang baru keluar sekarang. Ini kilometer udah 73.000 ya, 596. Cuma kan kalau gue itu kebetulan orangnya lumayan apik kalau sama mobil ya, meskipun banyak dipakai orang tua gue, tetap kalau pas gue bawa ada yang kurang enak, biasanya gue langsung minta anak kantor gue bawa ke bengkel atau apa gitu ya. Ini kondisi masih bagus banget. Lagi pula nih mobil juga lumayan awet ya. Mobil paling cuma ngikutin buku servis segala macemnya udah beres gitu. Dan ini juga rawatannya di Honda Megatama Kalimalang, jadi service recordnya bagus. Gue nggak tahu siapa yang nanti beli ini mobil karena namanya trade in ya. Gue nggak ketemu langsung sama owner yang beli, tapi gue bisa garansi kalau misalkan kalian pakai di mobil, ya rasanya masih kayak Honda HR-V yang baru. Meskipun kilometernya udah hampir 80 ribuan. Dari atas 60 ribu, 3 tahun. Jadi mobil ini kurang lebih kalau kita bagi per tahunnya itu sekitar 20 ribuan lah ya. 23 ribu, 22 ribu, segituan. Sampai sekarang 73 ribu. Dan ini sebenarnya gue belum bilang ke orang tua gue kalau ini mobil gue upgrade gitu. Mungkin nanti pas gue taruh di rumahnya lagi gitu kan, tak modif dikit deh. Taunya banyak. Taunya new model gitu kan. Dan Honda itu ya agak unik. Soalnya Honda tuh sebenarnya mobil yang nggak cuma kita baca spesifikasi, nonton review, tapi ada ikatan emosionalnya di antara generasi ke generasi.
Coba deh perhatiin. Orang yang dulu pakai CR-V, rata-rata tuh gantinya CR-V lagi, atau orang yang tadinya pakai Jazz gitu ya, dia akan ganti ke Jazz lagi, atau biasanya upgrade ke HR-V, atau dia lanjutin ke Honda City Hatchback. Karena kan sekarang trennya orang pakainya crossover atau SUV ya. Nah, itu juga bisa kejadian di mobil ini. Jadi ketika waktu itu bokap gue bawa mobil ini ya, ngelihat Honda nih HR-V, Honda nih ya kan, dibawa sama dia ya, jalan akhirnya udah mau pakai aja deh mobilnya. Ya udah waktu itu dipakai terus ya, meskipun kadang-kadang disewain juga ya, karena Honda HR-V ini peminatnya banyak ya, direntalin juga. Dan biasanya juga kalau di garasi gubernur kita ada HR-V itu nggak lama gitu ada di showroom, peminatnya banyak, jadi mau jual pun juga relatif lebih gampang dibandingkan dengan mobil lainnya gitu. Apalagi HR-V ini kan pelopor ya, jadi kalau kita ngomongin crossover gitu pasti yang pertama kali muncul tuh HR-V. Padahal sekarang udah banyak banget dan rata-rata hampir semua pabrikan ngeluarin mobil kayak HR-V. Tapi ya dari sekian banyak pilihan crossover, menurut gue yang paling ganteng ya eksteriornya itu tetap si Honda HR-V sih. Ya, apalagi sekarang yang new model RS-nya jadi lebih terjangkau kan. Wah, kan emang gue tadinya pengen beli yang RS ya. Nah, ya udah, kita ambil aja yang RS sekalian. Oke, kita sudah sampai. Oh, ada Honda Stepwagon. Ya, ternyata itu mobilnya udah disiapin. Nah, Mbak Nur. Halo Mbak, kabar? Itu mobilnya ya? Iya, mobilnya di sana. Aduh, Om Andika. Kabar Om? Halo Om, kabar Om? Ini dia, Bapak Kepala Cabang. Itu mobilnya Om ya? Ya, mobilnya di sebelah sana. Asik. RS. Warna putih. Warna putih. Ini namanya apa warna putihnya? Platinum. Platinum White. Ya. Oke. Masih sama. Sama kayak yang lama ya? Iya, masih sama. Oh, oke. Jadi warnanya tuh masih sama. Yang beda itu bumper depan, grill depan. Bawahnya ini sama nggak sih sama yang RS lama? Masih sama. Sama ya, beda. Di emblemnya ini Mas. Ini ada Ya. ada ininya ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini velgnya juga warna hitam ya. Sama ini yang bedanya yang RS sama biasa. Ada body kit. Ada Glossy. ini warnanya glossy. Ya. Jadi warna hitam. Oke. Cakep. Nah, sekarang ini lampu juga kelihatannya sama, tapi sebenarnya yang baru itu dia tengahnya tuh ada proyektor ya. Iya. Yang kemarin kan LED reflektor, sekarang tengahnya ada LED proyektornya. Jadi kalau misalkan buat high beam dia lebih jauh. Oke. Udah ada kaca film ya bawaannya ya. Sama di belakang tuh yang paling kelihatan itu bedanya di lampunya, sekarang desainnya beda. Kalau yang bukan RS sama dia. Tambahannya di sini. Di mana tuh? Di sininya. Kalau Mas lihat nanti ini ada berbeda di sininya. Kalau dulu kan yang RS itu kan dia clear ya, putih ya, nggak ada merah-merahnya kan. Lebih redup ya. Sekarang dia lebih jernih. Oke. Ya, ini bagasinya masih sama. Oh ya, elektrik yang kemarin tuh nggak elektrik. Dan sekarang elektriknya udah sampai ke tipe yang di bawahnya juga ya. Di bawahnya juga kita sudah elektrik semua. Tipe apa? Jadi ada E plus petrol. Oh, sekarang paling rendahnya E. Paling rendahnya E. Oh, terus sama kalau untuk Honda Sensing-nya semua udah ada ya? Semua sudah ada dan sudah dilengkapi dengan Honda Connect, sama seperti CR-V. Oh, jadi bisa pakai handphone. Sama kalau misalkan kita dari jauh bisa buat starter. Bisa. Oke, itu penting tuh. Jadi kalau terutama buat yang suka sholat Jumat parkir di luar tuh, Ya. sebelum takbir nyalain dulu. Betul. Masuk adem kita. Betul, betul. Iya. Ngecek juga posisi dia parkir tuh di mana juga bisa kelihatan, Mas. Kalau hanya sebelum parkir. Oh, oke. Ini apa nih? Jadi ini kalau Mas mencet ini, dia nggak langsung nutup. Kita bawa barang, kita jalan. Keluar. Setelah kita jalan, dia udah otomatis kunci. Oh, nggak perlu dipencet lagi ya, mencetnya di awal ya. Oke, sip. Nah, yang sekarang speakernya ada 8, jadi di belakang tuh ada tweeter lagi. Jadi yang nikmatin audio bukan cuma di depan doang. Ini merah-merah dari yang kemarin udah ada yang RS ya? Belum ada. Belum ada? Baru yang sekarang. Baru yang sekarang. Kalau yang tipe di bawahnya tetap merah juga? Sama. Sama ya? Dia kan ada baterai. Tetap dapat ultraseatnya ya? Tetap dapat ultraseat. Oh, dapat tetap. Masih bisa dapat. Bisa dapat. Jadi pinternya tuh dia bisa naruh barang yang tinggi kayak pohon gitu ya di dalam. Piala, pohon itu masih bisa. Ah. Oke, interior.
Starter valve masih sama. Oh, ini udah elektrokromatik ya? Elektrokromatik. Audionya kenapa? Head unitnya beda ya? Ada cembungnya ya. Ah, ah. Sekarang dia sudah lebih clear. Oke, ini sama kayak di Jepangnya ya? Sama ini USB-nya pakai Type C. Yang ini USB biasa. Ada 2, dikasih pilihan sama ada wireless charging. Nah, sama untuk semua tipe sekarang speedometernya layarnya lebih gede ya? Iya, betul. Nah, kalau dulu kan yang tipe RS doang nih yang dapat. Ya, Sekarang udah sama semuanya. Ini sekarang juga ada emblem RS di joknya, sama yang drivernya udah elektrik ya. Iya. Oke. Berarti apa ini yang mesti tanda tangan? Serah terima? Di situ aja ya. Siap. Udah bisa keluar nih berarti ya, pas Sudah keluar. bisa keluar. Oh ya, Sudah plat keluar. nomor sementaranya udah ada ya? Plat nomornya udah ada. Oh iya. Sudah ada Nanti semua. dipasangin ya. Ya. Kalau nggak nanti kita kena tilang. Ini kemarin juga ada yang bahas kan, ada orang pakai plat nomor cuma sebulan lagi akhir tahunnya. Jadi kalau plat sementara tuh emang dia tuh mepet tanggalnya ya. Iya. Jadi tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh. Masa expirednya 1 bulan. Satu bulan. Bisa bulannya, Pak. Bulannya. Jadi bukan plat nomor palsu tapi emang plat sementara. Ya, masa aktifnya 1 bulan. Tapi kalau dia bikinnya tengah bulan, biasanya dia sampai bulan berikutnya. Oke. Oke. Sip. Ya, ini akhirnya udah kita dua-duain di sini ya, kiri kanan ya. Emang yang RS ini tampilannya lebih cakep ya dibandingkan dengan yang SE biasa, yang model lama. Dan ternyata di sini tuh sebelahnya ada filing room sama ada gudang spare partnya di sebelah situ. Jadi emang kalau Honda tuh rata-rata dealernya tuh dia punya gudang spare part yang gede. Jadi kalau misalkan mobil lu ada kenapa-napa, mesti ganti bumper, ganti apa, itu biasanya spare partnya udah lengkap ada di sana. Jadi nggak perlu nunggu, langsung pasang gas gitu ya. Jadi kalau Honda sih dari yang udah pengalaman nggak perlu inden-inden lama ya. Ya memang beda brand yang udah settle udah lama. Nah, kita copot. Habis ini kita foto bareng. Nah, kita copot. Nah, jadi yang baru yang ini. Bagaimana beda mobil baru dengan mobil lama? Bedanya di pita. Enggak lah. Ya, ini dia. Tinggal kita pasang plat nomor sementaranya, habis itu kita jalan ya. Nggak kerasa mobil udah 3 tahun ya. Banyak jasanya. Ya, dan sekarang kita ganti ke yang model baru. Sebenarnya kalau misalkan Honda ngeluarin RS yang terbaru dengan mesin 1500 cc turbo, gua nggak terlalu tertarik buat upgrade. Tapi ketika dia jadi hybrid, itu jadi tertarik sih. Karena hybrid tuh dia nggak cuma lebih irit ya, tapi lebih kencang juga. Jadi lu bisa dapetin sesuatu yang lebih kencang tapi lebih irit, yaitu dengan cara hybrid. Dan untuk motor listriknya itu 131 PS, jadi emang bawaan tenaganya gede ya. Oke, ya wes. Nanti kita akan bawa pulang ke rumah ya. Abis itu modifan-modifan yang ada di sini kemarin ya, kayak audionya, peleknya, dashcamnya akan kita pindahin ke sini semuanya. Habis itu kita dandanin dikit-dikit biar lebih cakep kalau di jalan. Ini diajakin Om Andika ke gudang spare part katanya. Oh. Ini kok adem ya? Adem banget. Ya, spare part-nya awet, Om. Oh. Biar ini sih nggak jamuran sih ya. Karena kan kalau nggak pakai AC. Oh, enak bener ya spare part aja dikasih AC ya? Iya. Heeh. Kos-kosannya belum tentu. Jadi Honda Megatama Kalimalang ini satu-satunya dealer Honda yang punya mata air. Ya kan, benar kan? Betul. Betul. Jadi di sebelah sana tuh ada mata air yang dia selalu nyembur, nggak pernah berkurang. Nggak pengen itu diversifikasi usaha, isi ulang air. Oh, sampai ke sana ya. Even sampai ban juga ada di sini ya. Keren sih, keren. Kalau body repair nggak ada, Om? Body repair ada, kita terpisah di Cikunir, Om. Cikunir ya. Cikunir Iya. tuh mana sih? Di Bekasi ya. Cikunir. Bekasi ya. Tapi penerimaannya ada juga. Kita Oh, jadi penerimaan di kode sini? penerimaannya ada, untuk Oke. proses pengerjaannya di Cikunir. Oh, oke. Jadi udah lengkap. Sip, sip, sip. Nah ini nih, jadi kalau kita ada trouble sama mobil, mungkin ada sesuatu yang tidak diinginkan, ya nih spare partnya lengkap. Tapi ini Honda Megatama doang atau semua Honda kayak begini? Standarnya semua Honda sih, Om, sudah beberapa sudah nerapin 3S, sales, service, spare part. Jadi nggak ada ceritanya kalau spare part inden-inden sampai berbulan-bulan.
Oke. Ada inden sama indennya paling udah ada tanggal-tanggal udah pastinya. Oke, Beda yang sama CBU mungkin- kayak Type R gitu ya. Iya, Type R aja kemarin sempat ada kebanjiran, kerendam banjir. Itu pengerjaan itu kerendam satu dashboard ya. Itu pengerjaan nggak nyampe 1 tahun, 6 bulan udah selesai. Itu padahal itu dari UK kan waktu itu Type R-nya itu. Gitu. Aduh, Type R kerendam. Oke, Type R kerendam. Dijual nggak Type R? Oke. Kita lepas dulu plastiknya karena mobil baru yang paling asik tuh kita nyopot-nyopotin plastik sebenarnya. Ada kunci, Mbak? Ini kuncinya ya. Dia bedanya ada power back door-nya. Ada remote engine starter juga, cuma kalau udah ada Honda Connect sih udah nggak kepake lagi. Oh iya, ini hybrid, jadi dinyalain dia nggak ada suara mesinnya. Begitu aja. Aduh, adem, asik pakai AC. Nah, sekarang tuh kalau kita nyopot-nyopot beginian, ya, plastik ini tuh bisa dijual. Karena banyak beberapa showroom yang punya unit KM rendah, ya. Itu ditulis KM rendah masih plastikan. Nah, padahal plastiknya beli. Lagi pula kalau mobil dipakai 2 tahun 3 tahun mau KM rendah itu biasanya tetap pasti ada plastiknya sih. Oke, Mbak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Makasih juga Pak Terima kasih Andika. banyak Bang Ridwan ya buat Nih. waktunya dan udah mempercaya pemasarannya di Honda Megatama Kalimalang untuk pembelian. Ketiga berarti ya? Iya. Iya ya, HRV, Brio sama ini. HRV lagi. Belum kakak saya kemarin di RV kan? Iya, Ah, kasih ah. lo Om. Ya wes, itu aja. Jadi Semoga lancar. buat teman-teman ya, kalau misalkan pengen beli Honda terbaru bisa langsung aja ke Megatama Group ya. Iya. Ada di mana aja sih? Di Kalimalang di Jakarta Timur, ada di Megatama Kapuk Jakarta Barat, di Ah. Honda Pondok Pinang, Megatama Pondok Pinang di Jakarta Selatan, Oke. dan Megatama Bekasi di Bekasi. Oh, ada 4 berarti ya? 4. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Akhirnya upgrade ke HRV RS ya. Keinginan 3 tahun lalu RS terkabulnya sekarang setelah 3 tahun berikutnya. Ya, jadi emang kita tuh emang harus sabar ya. Tapi overall dari yang lama ke yang baru emang berasa sih perbedaannya ya. Ini knalpot luar ya. Gue ngerasa perdamannya lebih bagus ya. Suara kolong, suara luar ya itu suara motor segala macam lebih bagus ya. Emang harus ini sih. Harus ada pembandingnya baru berasa ini lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Terus yang kedua gue seneng dari Honda tuh ya sebenarnya dari mobil yang paling mahal ya sampai paling rendahnya, paling murahnya, Honda tuh unggul di 2 hal, ergonomics sama yang kedua itu ada driving dynamics-nya. Jadi mau mobil yang paling mahal, paling murah, itu pasti kursinya ya buat duduknya itu tuh ergonominya pas antara tangan kita, kaki kita gitu ya. Headrestnya juga pas. Even sampai yang Brio ya, itu kursi bekasannya Brio itu banyak dipakai ke mobil lain gitu. Jadi ada yang udah upgrade. Nah, kursinya Brio itu banyak dipakai sama kayak REV atau semacamnya gitu karena sebagai yang upgrade gitu. Dan itu yang sulit. Mobil Tiongkok tuh sekarang banyak yang macam-macam bagus gitu ya. Tapi untuk driving dynamics sama ergonomics-nya itu biasanya kalah sama Honda. Dan itu merata dari paling murah sampai paling atas. Even HRV ini yang gue seneng ya, kalau kalian ngikutin gue lama, gue tuh seneng sama mobil yang posisi duduknya tuh agak rendah meskipun dia mobilnya tinggi gitu. Nah ini tuh sama, jadi bawanya tuh kayak bawa sedan. Nah begitu pula dengan driving dynamics ya. Mobil Honda itu biasanya steeringnya enak, pedalnya, rem sama gasnya tuh enak. Coba perhatiin deh ya. Jadi kalau kalian lihat review-review mobil, kayaknya hampir nggak ada orang nge-review mobil Honda mempermasalahkan, aduh ini remnya nggak enak, ini gasnya nggak enak. Pasti enak semua. Atau mungkin nggak kebahas karena kayak ya emang udah biasa aja gitu, udah jadi defaultnya gitu. Tapi ketika pindah ke mobil lain baru berasa nih ada bagian yang kurang pasnya gitu loh. Nah kalau di Honda tuh mau dari paling murah sampai paling mahalnya tuh itu semua sama gitu, driving dynamics sama ergonomicsnya itu bagus gitu. Jadi kayak misalkan pas kita udah duduk, udah nyetir, itu kayak udah kita merem pun udah rasanya, oh ya ini kita ada di dalam sebuah Honda gitu. Nah, sama kayak di HR-V ini juga seperti itu. Terus juga di HR-V ini, khusus di HR-V ya, dia tuh kayak ada ventilasi di pinggirnya gini ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau arahnya kemana-mana, kesiniin aja, nanti dia akan keluar AC-nya, tapi nggak kena ke kaca, tapi nggak kena ke badan kita juga gitu.
ini pas nih. Nah sekarang kita pengen lihat range and feel-nya ya. Ini kita reset dulu. Nanti setelah kita sampai kantor kita akan lihat berapa konsumsi bahan bakarnya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah sampai di kantor dari Honda Megatama Kalimalang. Ternyata membutuhkan jarak sekitar 14,3 km. Dan 14,3 km sejam cuy. Malam minggu macet, kalau di Klaten mah 15 kilo itu berapa, 20 menit paling. Tapi yang penting ini nih, lihat tuh, average-nya 25,7 ya. Jadi tadi kita iniin dan kita kena macet loh. Nah itulah enaknya dari mobil hybrid itu, kalau lagi macet itu dia tetap bisa irit. Ya, jadi dia itu iritnya nggak cuma pas lagi jalan konstan di jalan tol, tapi biasa aja irit juga. Oke, kita masukin mobil, habis itu kita closing. Dan ini tadi gue dikabarin di handphone, Honda Connect-nya sudah connect katanya. Akhirnya kita sampai dan barusan dikabarin sama Honda, udah nyambung Honda Connect-nya. Jadi kita bisa lihat di sini range-nya segala macam, engine start stop-nya kita bisa nyalain dari sini. Kunci dulu kali ya. Oke. Oh, harus masang pin dulu. Kita bikin pin baru. A few moments later. Sip, dah. Sekarang kita kunci mobilnya. Tap to lock all doors. Yes. Waiting for server response. Ini baru pertama kali gue pakai Honda Connect ya. Oke, kunci dia. Sukses. Nah sekarang kita mau nyalain mesin ya. Engine start stop. Oh langsung ada nih AC temperatur. Nah, AC temperaturnya low dong. Engine stop at AC temperatur kita bikin low dong ya, biar dingin ya. Bener kan? Engine start stop. Face ID nggak usah lah. Oke. Kita tunggu mobilnya nyala. Mobil hybrid nyalanya harusnya nggak bunyi dong. Nah, nyala dia. Oke. Minta rating. Nah, kita coba buka ya. Oh ya, ini AC langsung paling kenceng. Temperaturnya mati sih, dia nggak ada indikatornya nyala ya. Cuma nih kipasnya langsung paling kenceng. Cocok nih buat kalau mau sholat Jumat. Ya udah itu aja video kita kali ini ya. Buat teman-teman yang udah beli Honda HR-V baru, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Arif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.